Selamat siang rekan-rekan dimanapun berada, saudara-saudara, apapun profesi saudara saat ini. Mari kita coba hari ini belajar, kita sharing bersama, yaitu tentang kehidupan kita. Salah satu yang menjadi keresahan saya secara pribadi, secara manusia adalah orientasi hidup. Banyak manusia melakukan segala sesuatu, pekerjaan, profesi, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan rohani gitu ya, sepertinya, tetapi orientasinya salah. Jadi pengenalan dirinya itu tidak benar. Jadi kan tujuan hidupnya tidak dipahami. Jadi harusnya setiap manusia yang ketika melakukan segala sesuatu, apapun di kolong langit ini gitu kan, harus memahami dirinya dulu, mengenal dirinya dulu. Jangan sampai kita berlomba-lomba mengenal sesuatu, belajar bintang di langit, belajar ikan di laut, tetapi tidak pernah belajar tentang dirinya sendiri. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ada gitu kan? Untuk apa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu buat apa? Nah, jadi untuk materi kali ini kan ada hubungannya gitu dengan materi pertama kali di channel ini, yaitu tentang tujuan hidup. Nah, kenapa ini penting? Karena saya melihat saat ini ya, untuk bangsa dan negeri ini terjadi banyak chaos, kekacauan gitu. Kekacauan bukan secara politik, kekacauannya sebenarnya di hati manusia itu sendiri, di orang-orang itu sendiri, di para ilmuwan sendiri, di para rohaniawan sendiri, di para ekonom, ya kan? Di para politikus gitu kan, ibaratnya di para pemimpin, di para rakyat jelata gitu kan, ibaratnya semuanya salah orientasi, salah karena tidak bisa mengenali dirinya sendiri, tujuan keberadaannya apa, tujuannya hidupnya apa, sehingga apapun yang diperbuat akhirnya hanya untuk kelihatan eksis tanpa tujuan yang jelas dan pasti gitu kan, bahwa di dunia ini kita cuma melakukan tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan, itu pun tidak tercapai. Karena setiap manusia merasa pintar gitu kan, setiap manusia merasa baik, setiap manusia merasa hidupnya lebih rohani, setiap manusia ingin viral, ingin heboh, ya kan. Nah, ini kan membuat miris, ya kan, orientasi hidupnya jadi salah, ya kan. Nah, ketika orientasi hidupnya menjadi salah, ya ada hubungannya juga dengan gambar diri yang rusak, ya kan. Pengenalan dirinya itu tidak dia pahami, dan gambar diri yang rusak itu akhirnya membuat segala sesuatu itu menjadi abnormal ya. Misalnya orang ingin eksis ya di medsos, di TikTok gitu kan, di Twitter. Itu banyak ucapan-ucapan orang yang berpendidikan tinggi, yang punya agama yang baik gitu kan. Dan seorang yang dikenal ya sebagai public figure, tetapi kelihatan gitu kan bahwa dia tidak mengenali dirinya sendiri gitu kan, kata-katanya yang tidak elegan gitu kan. Bahkan ya mungkin untuk dapat viral orang melakukan itu kan, orang tidak mengenal dirinya sendiri, berarti citra dirinya itu akhirnya yang dia pikir dia bisa mencitrakan dirinya dengan baik, bahwa dia orang yang baik, tapi kan orang menilai bahwa sebenarnya citra diri dia buruk ya. Dia tidak paham atas hidupnya sendiri gitu kan, tidak paham, ya kan, sehingga apa yang diperbuat orang itu menjadi kontroversial gitu kan. Orang misalnya ingin viral ya, tiktokan di jalan mengganggu orang lain, bahkan ada orang yang tertabrak truk gitu kan karena ingin viral dan meninggal dunia gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya sebenarnya sangat memprihatinkan gitu kan. Nah, kenapa semua hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada guru moral di bangsa ini. Semua orang saling menyalahkan, semua orang saling melempar batu sembunyi tangan gitu. Semua orang tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Saya punya kerinduan ya untuk menjadi bapak bagi bangsa ini. Karena itu saya ketika ada satu tempat, saya namakan fathering house. Jadi rumah pembapaan. Bagaimana seorang bapak itu bisa menceritakan hal-hal yang baik, positif kepada anak-anaknya. Dan saya menemukan ketika rumah pembapaan ini ada, saya bisa menemukan anak-anak muda, orang-orang
tua bahkan gitu kan, yang disoriented, salah orientasi hidupnya, dan itu kasihan sekali ya. Jadi saya seperti psikolog bagi mereka, karena untuk ayo kembalikan, banyak orang berbuat jahat, yuk kita kembalikan, kamu tuh baik gitu kan. Nah itu sulit, mengatakan kamu itu orang baik itu sulit. Dia tetap mengaku bahwa saya orang jahat, kamu itu orang yang bermoral, enggak, dia tetap aja melakukan tindakan yang asusila misalnya. Nah itu kan pencitraan dirinya sendiri, dia merasa ya saya begini gitu kan. Nah itu kan rusak, namanya gambar dirinya rusak, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan penciptaan Allah kepada manusia itu tujuannya apa. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Nah kenapa manusia melakukan hal ini hal itu, ya ingin viral lah misalnya, karena ingin diperhatikan. Kan lucu, jadi manusia ingin diperhatikan oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain, tapi dia tidak peduli bahwa sebenarnya Allah ingin memperhatikan dia. Dari tempat yang tersembunyi Allah itu ingin memperhatikan seseorang. Allah ingin memperhatikan, mempedulikan ciptaannya, ya kan? Siapapun. Sebab Allah menurunkan hujan itu bagi petani dan bagi nelayan, bagi orang jahat dan bagi orang baik. Karena bagi Allah semua sama, ya kan? Bahwa semua ciptaan Tuhan itu disayangi, semua ciptaan Allah itu disayangi. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kita hidup seperti yang Allah inginkan. Nah, ketika kita salah orientasi, artinya kita hidup seperti yang kita inginkan. Jadi kita berkata kepada orang, ini gue, ya kan? Lo harus terima gue, gitu kan? Nah, itu yang sering terjadi, ya kan? Jadi ini aku, gitu kan? Jadi inilah saya, kamu mau terima atau enggak, ini saya, gitu kan. Nah itu hal yang hal yang aneh sebenarnya. Secara psikologi itu mengalami gangguan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada bangsa ini, pada negeri ini, para rohaniawan, politikus dan segala macam, saya menilai semuanya mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Bahkan di grup-grup WhatsApp, di Facebook, orang bisa marah. Ya kan, lucu gitu kan, lucu sekali gitu kan dunia ini gitu kan. Bahwa bahkan ketika orang dia berkomunikasi mengalami kekalahan, tersudutkan, dia marah, saya tahu siapa Anda. Ya Anda itu artinya kamu. Ya, jadi hal-hal seperti itu, dan saya sering ngalamin gitu kan. Kesian sekali orang yang berpendidikan. Saya berkata sama anak saya, nggak usah sekolah lah. Orang sekolah kelihatan tambah bodoh gitu kan. Orang sekolah moralnya tambah jelek. Koruptor-koruptor di negeri ini kan orang berpendidikan. Yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual banyak kan orang-orang yang rohaniawan. Nah ini kan disorientasi namanya. Orientasi salah. Seharusnya orang yang berpendidikan, dia itu bisa wawasannya luas dan lebih bijak dan arif. Orang yang rohaniawan lebih kuat daripada orang awam yang tidak belajar agama gitu kan. Nah ini disorientasi ini sangat masif. Karena semua orang tadi salah menempatkan dirinya, salah menilai dirinya sendiri. Itu loh yang penting. Ketika orang salah menilai dirinya sendiri, salah menempatkan dirinya sendiri, akhirnya dia mengalami disorientasi di dalam hidupnya, sehingga tujuan hidup yang Allah inginkan, kembali lagi saya tekankan, tujuan hidup yang Allah inginkan pada setiap orang itu tidak tercapai, sehingga manusia ingin menunjukkan egonya, ini tujuan hidup saya, bukan tujuan Allah. Nah gitu kan, sehingga ketika orang ini belajar tentang kerohanian, ya penuh dengan kesombongan gitu kan. Padahal hidupnya sendiri tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu kan. Nah ini yang harus kita renungkan bersama. Jadi channel ini adalah memang channel perenungan. Channel ini adalah channel kita introspeksi diri sendiri. Apa yang terjadi pada saya, saudara semua gitu kan. Ini semua saya ceritakan. Jadi ya sama, saya juga mengalami disorientasi awalnya kan. Saya mengalami hal yang tidak bisa saya mengerti, ya kan. Ya, sambil ngopi kita lanjutkan materi kita. Kita santai, kita serius ya. Masalah orientasi hidup kita ini.
ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jadi tujuan kita belajar di sini, tujuan kita saling sharing, tujuan kita saling mengkritisi ya adalah supaya kita punya kehidupan yang lebih baik, supaya kita punya tujuan hidup yang benar, supaya kita punya orientasi hidup yang benar. Banyak orang yang memiliki orientasi yang salah itu tidak menyadari ketika orang belajar rohani orientasinya ingin dikenal. Ketika orang membangun agama orientasinya uang. Ketika orang membangun rumah tangga ya, menikah, kawin orientasinya seks. Ya kan? Nah, ketahuan setelah orientasi ini akan ketahuan salah setelah semua terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi sekolah-sekolah agama didirikan ya, moral itu tidak dipedulikan. Yang dipedulikan adalah bisnisnya gitu kan. Ketika orang menikah yang dipedulikan happy-happynya. Ketika punya anak harus bagaimana bertanggung jawab membina suatu rumah tangga. Nah, itu orang-orang menjadi menyerah, kita menjadi menyerah gitu pada keadaan, waduh saya nggak bisa, punya anak ini menyusahkan gitu kan. Ternyata berumah tangga itu pusing gitu kan. Nah, itu kan orientasi yang salah awalnya gitu kan, tujuannya salah. Ya kembali lagi, saudara-saudara yang hari ini menyimak channel ini harus kembali kepada episode 1 yaitu tentang tujuan hidup, supaya bisa memahami ya, ketika kita memahami tujuan hidup, dasar apa kita membangun hidup kita, maka akan jelas orientasinya apa. Ya, mungkin banyak orang berubah profesi ya, banyak orang akan berubah kelamin karena orientasi hidupnya salah gitu kan. Ya kan, salah dia pahami bahwa dia tidak begini gitu. Aku bukan begini, aku harus begitu gitu kan. Nah, sehingga ketika dia melihat orang lain dia ingin seperti orang lain, ya kan? Nah, itu pun yang terjadi ketika orang mengalami disorientasi atas hidupnya, maka dia akan membangun keluarganya juga salah gitu. Ketika dia menjadi pejabat negara, ketika dia ingin membangun negara, dia ingin membangun agamanya juga salah karena punya orientasi yang salah gitu kan. Masa sesuatu itu menjadi benar kalau dasarnya salah? Jadi kalau sesuatu yang dasarnya salah, ya ke atasnya pun akan salah, ke depannya pun akan salah, dan itu yang harus kita pahami bersama. Jadi memahami tujuan hidup, memahami arti hidup, memahami kenapa kita ada dan keberadaan kita, itu adalah hal yang sangat penting karena itu pondasi hidup kita. Hidup kita bukan cuma hanya di dunia, hidup kita nanti di akhirat, gitu kan? Jadi jangan salah paham. Di dunia cuma sebentar, di akhirat yang lama kita. Ya, jadi harus paham hidup kita tuh maraton. Ya. Kita akan meninggal dunia tetapi hidup di tempat yang lain gitu kan, di alam yang lain. Nah, itu harus dipahami dan itu harus konsisten. Jangan sampai saudara merasa bisa kenal dengan Allah di dunia ini, di akhirat nanti Allah bilang tidak dikenal kamu siapa gitu kan. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami bersama. Nah, kesalahan disorientasi ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Saya melihat orang-orang di Twitter, di IG itu menjadi kontroversial, ya, hidupnya menjadi dan orang yang komen-komen juga, ya, penuh dengan kemarahan, ya kan. Kenapa sih kita tidak pernah belajar memarahi diri kita sendiri? Kita selalu memarahi orang lain. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita salahkan orang lain. Ini sini pemimpin bangsa kita, ini si gubernurnya, ini si bupatinya gitu. Kadang-kadang kita selalu begitu, karena orang yang salah orientasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, yang disalahkan orang lain gitu kan. Nah, saya belajar banyak orang-orang desa, saya nggak tahu karena orang-orang desa ini polos ya, sederhana aja. Apapun yang terjadi, mau krisis moneter, mau BBM naik, mau minyak goreng naik gitu kan, mereka tetap enjoy menikmati. Mereka cuma bilang ya naik, paling cuma gitu, selesai. Terus mereka menjalani kehidupan. Ya, bensin naik, udah gitu kan, ya sudah gitu kan, misalnya hal-hal seperti itu, karena mereka berpikir lebih sederhana bahwa hidup itu harus dijalani tanpa dikeluhkan.
Nah berbeda kan orang-orang pintar, rohaniawan teriak-teriak kayak politikus, mengeluhkan. Ya, saya mengalami banyak tekanan misalnya di dalam hidup saya, mengalami kesusahan dan kesulitan. Saya tidak pernah mau mengeluh di hadapan keluarga saya. Ketika kita mulai kesulitan, kita belajar bersyukur. Ya kan, saya ajak anak istri, yuk berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan kita, makan nggak makan, kita masih bisa hidup. Kita masih berarti. Kita seperti emas, kita masih seperti diamond, gitu kan? Masih dihargai sama orang. Ya kan, percuma kita punya harta, punya apa, bisa makan sana sini kalau sama orang diinjak-injak gitu kan. Nah ini yang orientasi yang harus jelas dalam kehidupan kita. Dan ketika orientasi itu jelas, maka hidup kita akan jelas. Apapun yang kita buat, apapun yang kita bangun, ya kan, itu akan jelas dan punya makna yang sangat baik, punya makna bagi kehidupan kita dan menjadi pembelajaran bagi orang lain. Jadi jangan kita berbuat salah, kita berbuat dosa supaya orang yang ngambil hikmahnya, kan nggak lucu gitu kan. Kebanyakan orang kan gitu. Ketika dia bersalah, orang lain yang disuruh ngambil hikmahnya. Kenapa kita nggak belajar daripada diri kita sendiri? Kita kritisi diri kita sendiri yuk. Kita marahi diri kita sendiri. Kita ajari diri kita sendiri. Banyak orang berpikir gini. Ketika saya ngoceh lah di channel ini, dia bilang saya mengajari orang. Betul. Tetapi itu juga saya mengingatkan diri saya sendiri. Karena saya juga latar belakang seorang guru dan seorang trainer. Ketika saya ngomong A kepada orang lain, sebenarnya saya juga mau ngomong itu kepada diri kita sendiri. Ketika saya ngomong, yuk hidup benar. Nah itu saya juga ngomong pada diri kita sendiri. Kenapa saya harus ucapkan? Supaya telinga saya mendengar. Saya nggak ngomong dalam hati. Gitu kan. Yuk kita hidup benar. Nah ketika saya mengucapkan dengan mulut saya, telinga saya mendengar. Ketika telinga saya mendengar, otak saya juga bekerja memahami ada yang mengajak hidup benar. Padahal dari mulut saya sendiri. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya saya mengajak kita juga harus begitu. Bukan cuma saya pribadi ya. Saya mengatakan ini supaya kita sama belajar menikmati hidup, belajar di dalam hidup yang benar dan punya orientasi yang benar, sehingga kita tidak sembarangan ngomong di media sosial gitu kan. Kita tidak sembarangan juga ngomong komentari orang, bahwa yaitu ketika orang mengalami disorientasi kehidupan dia, kita jangan ikut-ikutan gitu loh. Wah gara-gara dia nih, ya kan dia yang mulai. Nah itu juga udah salah dalam hidup kita. Jadi mari kita membangun diri kita dari diri kita sendiri, jangan karena orang lain gitu loh. Ya kan, jangan karena orang lain. Pertama karena diri kita sendiri, awali dari diri kita sendiri. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita sendiri itu yang penting. Orang lain tidak peduli, saya tidak pernah peduli. Saya nggak punya apa-apa. Karena kalau bagi saya nggak punya uang, masih bisa makan gitu kan. Saya tidak punya mobil, ya sudah. Kalau mau pergi kemana-mana saya sewa gitu kan. Sederhana gitu aja gitu kan. Saya tidak punya rumah, gimana mau tinggal, ya udah sewa rumah misalnya. Kan hal-hal yang sederhana sebenarnya yang harus kita pahami, sehingga orang tidak menderita ketika tidak punya rumah, sehingga orang tidak menderita karena tidak punya mobil. Saya sangat miris sekali, ada orang menangis, ada orang sampai stres gara-gara mobilnya hilang gitu kan. Ya wajar sih karena harganya ratusan juta. Ketika rumahnya ambruk, wajar sih karena harganya ratusan juta. Tetapi kan orientasinya bukan itu. Ketika orang ada satu keluarga yang ketika dia tertimpa bencana semuanya hancur, ya dia bersyukur, alhamdulillah saya masih hidup, keluarga saya masih selamat. Dan itu yang dilakukan tuh orang-orang kampung gitu, orang-orang desa yang di ujung gunung tuh ngomongnya begitu, lebih bijak daripada orang-orang pinter di kota gitu kan. Dan saya belajar dari mereka, dari orang-orang yang dalam catatan pendidikannya rendah, bahkan mereka mungkin sekolah dasar aja nggak pada lulus, tetapi cara bicara mereka, cara mereka menyikapi hidup gitu kan, itu benar gitu loh. Daripada kita belajar pinter, belajar agama, belajar sampai ilmunya macam-macam, tetapi sikapnya tidak benar. Nah, karakter kita ditentukan, karakter kita diuji. Siapa kita sebenarnya adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita bersikap, ya kan?
Ada orang ketika ya contoh lah, misalnya BBM naik gitu kan, ribut semua. Tapi yang ribut kan yang punya mobil, orang kaya. Kan lucu bagi orang kampung, ya udah paling angkot naiknya cuma gope gitu kan. Saya ketemu dengan orang ya paling ya wajar lah, kesian supir angkot. Ini yang unik aneh gitu kan, artinya mereka ya udahlah naik 500 perak naik angkot nggak apa-apa, tapi kan yang ribut di media sosial di mana yang punya mobil. Anda bisa beli mobil tapi nggak bisa beli bensin, kan lucu gitu loh. Iya, kayak dulu Jakarta kan ribut, bisa beli mobil nggak bisa bikin garasi gitu kan, sehingga akhirnya dibikin peraturan-peraturan semua orang yang punya mobil harus punya garasi. Nah, hal-hal seperti itu kan namanya disorientasi. Ya, jadi ini yang kita pelajari. Kita santai, kita menegur diri kita sendiri, kita memarahi diri kita sendirilah. Kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya, kita ngobrol sambil ngopi, tetapi saya berharap episode kali ini mengarahkan kita kepada orientasi kehidupan kita yang benar. Orientasi kehidupan kita bukannya uang, orientasi kehidupan kita bukan kekuasaan, orientasi kehidupan kita bukan kehormatan ya, supaya dihormati, tapi orientasi kehidupan kita adalah bagaimana kita berfungsi seperti yang Allah kehendaki. Sama seperti kita punya sebuah benda, kita berharap benda itu berfungsi sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kita punya kompor, kita ingin kompor itu berfungsi sesuai dengan kehendak kita, ya kan? Ya sama, Allah juga ingin kita berfungsi sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Oke, jangan lupa ngopi, jangan lupa tetap semangat dan berbahagia supaya kita punya wawasan-wawasan yang lebih terbuka dan lebih sehat. Terima kasih, selamat siang.